Selamat pagi semua. Pada pertemuan minggu ke-8 ini, kita akan membahas mengenai sampling. Apa itu sampling, kemudian ada berapa jenis sebenarnya teknik sampling, lalu penentuan sample size itu bagaimana. Intinya akan ada dua pembahasan, gitu ya. Ada dua PowerPoint gitu ya, yang akan dibahas. Mungkin di video yang pertama ini hanya akan membahas yang PowerPoint pertama tentang dasar-dasar sampling. Nah, video yang kedua terkait dengan ukuran sampel. Sekarang mari kita lihat PPT-nya. Ini adalah PowerPoint dari Sigmund tentang sampling design dan sampling prosedur. Kenapa sih harus pakai sampel? Kenapa tidak populasi saja? Nah, sebenarnya pilihan ada di peneliti, gitu ya. Apakah mau sampling ataukah populasi? Masing-masing tentu ada plus minusnya, gitu ya. Nah, populasi itu berarti kita mengambil seluruh unit analisis. Tentu biayanya mahal, waktunya lebih lama, ya. Pertanyaannya tentu apa perlu sampai seperti itu? Sama kalau saya ibaratkan begini, kalau Anda ingin tahu apakah satu termos atau satu drum itu isinya kopi atau bukan, ya Anda harus tidak harus meminum satu gentong tersebut, ya kan? Anda cukup mencicipinya saja atau mengambil sampelnya saja, ya. Tapi kan untuk mengetahui apakah itu adalah kopi atau bukan, maka satu gentong itu isinya harus kopi semua. Kalau isinya campur-campur, ada sirup, ada teh, ada kopi dicampur dalam satu drum, ya kita akan sulit menentukan gitu apakah itu kopi atau bukan. Nah, itu yang terkait dengan homogenitas sampel. Jadi, sampel itu harus ditarik dari sebuah populasi yang sudah ditentukan target dan karakteristiknya. Oleh sebab itu, penting menentukan target dan karakteristik populasi. Saya tidak akan jelaskan satu persatu dari slide ini karena jumlahnya cukup banyak. Kita akan lihat ini. Yang pertama ini, mengapa melakukan sampel? Kenapa tidak populasi? Alasan pertama adalah alasan pragmatis, gitu ya, pragmatis reason, gitu ya. Yang pertama keterbatasan budget untuk uang dan juga waktu, dan yang kedua adalah keterbatasan akses untuk ke seluruh populasi yang ada. Kalau populasinya tersebar di seluruh dunia kan bisa dibayangkan kita untuk menyebar kuesioner ke seluruh dunia akan sangat kesulitan gitu ya. Kemudian kenapa pakai sampel? Hasilnya sangat akurat dan bisa sangat reliable. Ya. Tadi kan saya sudah beri contoh untuk mengetahui apakah satu drum itu isinya kopi atau bukan. Ya nggak perlu diminum semua kan satu drum, cukup diambil sampelnya saja. Nah kemudian sampling itu mengurangi biaya dari sebuah research pada populasi yang sudah ditentukan jumlahnya. Jadi misalnya populasi adalah seluruh penduduk Indonesia 260 juta, maka dengan melakukan sampling, terutama kalau random sampling, maka itu cost-nya akan jauh lebih murah daripada harus melakukan research kepada 260 juta penduduk Indonesia. Nah ini adalah tahapan-tahapan melakukan sampel. Yang pertama harus dilakukan adalah menentukan target populasi. Yang namanya target populasi di sini pasti ada karakteristiknya. Target itu siapa yang menjadi populasi kita, lalu karakteristik, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kemudian kita harus menentukan sampling frame. Ini terutama untuk probability sampling ya. Sampling frame ini sederhananya adalah frame atau batasan gitu ya, di mana kita akan melakukan suatu penarikan sampel. Kemudian tentukan apakah Anda mau pakai probability atau non-probability, kemudian perencanaan bagaimana memilih sampling unitnya, tentukan jumlah ukuran sampelnya, kemudian actual sampling unitnya diambil, gitu ya, ditentukan si A, si B, si C, si D, gitu ya, baru kemudian kita turun ke lapangan. Itu idealnya seperti itu. Nah ini, menentukan target populasi.
misal populasi Anda atau penelitian Anda tentang sebuah universitas, gitu ya. Lalu pertanyaannya relevan populasi ini siapa yang harus mengisi ini tentang layanan, misalnya layanan administrasi. Kemudian Anda menentukan, oh populasinya adalah mahasiswa, ya. Maka Anda harus menyatakan target populasinya adalah seluruh mahasiswa aktif dari Universitas XYZ, gitu misalnya. Nah, kalau misalnya target populasinya atau penelitian tentang suatu bank tertentu, maka target populasinya juga ditentukan bahwa target populasi adalah nasabah dari bank XYZ, gitu ya. Nah, tentu harus ada karakteristiknya, harus ada cirinya. Kayak tadi saya beri contoh, target populasinya adalah seluruh mahasiswa aktif di Universitas XYZ. Nah, pertanyaannya karakteristik dari mahasiswa aktif di Universitas XYZ itu apa? Misal, satu, memiliki nomor mahasiswa. Kemudian yang kedua, tidak dalam kondisi cuti. Tiga, menempuh misalnya berapa SKS pada semester yang sedang dilakukan survei. Nah, karakteristik itu harus ditentukan oleh peneliti, harus Anda tentukan. Makin ketat karakteristik, maka Anda akan mendapatkan sampel yang makin homogen. Tetapi kalau terlalu ketat, Anda akan kesulitan sendiri. Jadi ini adalah sebuah pertimbangan juga bagi peneliti. Kalau dia menarik sampel, menetapkan karakteristik terlalu longgar, maka semua orang boleh masuk dalam target populasi tersebut, dan itu menyebabkan sampelnya, populasinya menjadi tidak homogen. Sehingga ketika dilakukan penarikan sampel, maka yang terjadi ada bias gitu ya, dari populasi itu. Tapi kalau karakteristik populasinya ditentukan terlalu rigid, maka ketika turun di lapangan akan sangat sulit menemukan orang yang memenuhi karakteristik tersebut. So, itu harus dipertimbangkan betul. Ya. Apakah perlu sampai se-rigid itu? Misalnya harus menempuh minimal 20 SKS pada saat dilakukan survei. Ternyata menemukan mahasiswa yang menempuh 20 SKS itu sulit. Gitu ya. Nah, maka mungkin syaratnya bisa agak dilonggarkan, 18 SKS karakteristiknya. Yuk. Kemudian ada yang namanya sampling frame ini tadi ya, batasan untuk melakukan penarikan sampel. Nah, kalau di random sampling, nanti kita akan bicara tentang random sampling. Kalau di random sampling itu menjadi wajib hukumnya untuk memiliki sampling frame. Nah, kemudian nah ini saya kira ini practical sampling, ini ada international research. Nah, sampling unit itu adalah single element dari kelompok elemen subjek yang akan dipilih, gitu ya. Kemudian, nah kita akan bicara soal sampling, gitu ya. Pada dasarnya ada yang disebut random sampling dan non-random sampling. Random sampling atau sampling acak sama sampling tidak acak. Kalau ditanya mana yang lebih baik, jawabannya random sampling lebih baik. Kenapa dia disebut lebih baik? Lebih baik artinya apa? Sampling itu dikatakan baik ketika dia bisa merepresentasikan populasinya atau bisa mencerminkan populasinya. Nah, random sampling selama ini sudah teruji atau terbukti bahwa dia lebih merepresentasikan populasinya dibanding kalau tidak random. Nah, apa sih random sampling dan non-random sampling? Sederhananya begini, random sampling itu adalah sebuah teknik sampling. Ketika Anda menarik suatu unit analisis dari suatu sampel, Anda bisa mengetahui berapa probabilitasnya dia untuk terpilih sebagai unit analisis atau terpilih sebagai sampel.
Saya beri contoh ini, kalau di satu ruangan itu, ruang kelas ada 40 orang, lalu kemudian saya tulis semua NRP-nya, ya, lalu kemudian saya masukkan ke dalam mangkok, kemudian saya pakai penutup mata, kemudian saya tarik satu orang, satu NRP dari mangkok tersebut, maka saya bisa mengatakan probabilitas orang tersebut untuk terpilih menjadi sampel adalah 1/40. Artinya saya tahu dan saya bisa hitung berapa probabilitasnya. Nah, kondisi seperti itu disebut random sampling. Ya. Sementara non-random sampling, ya otomatis lawannya. Jadi non-random sampling itu adalah sebuah teknik sampling di mana peneliti tidak bisa mengetahui berapa probabilitas unit analisis untuk terpilih menjadi sampel. Contoh sederhananya yang sering dilakukan oleh anak-anak mahasiswa, penelitiannya tentang sebuah bank XYZ. Lalu kemudian dia dapat izin untuk meneliti di salah satu kantor cabang, kemudian dia menunggu di ruang tunggu, kalau ada nasabah datang, ditanya kesediaannya, apakah bersedia mengisi, kalau bersedia mengisi, maka diberikanlah kuesioner. Kalau ditanya itu random enggak? Itu tidak random. Banyak salah kapras ini mahasiswa bilang, oh itu random Pak, acak, karena saya kan nggak kenal orangnya. Itu bukan masalah kenal atau tidak kenal. Random dan non-random itu masalah bagaimana Anda memperoleh sampel tersebut, gitu ya. Kalau Anda tahu probabilitas dia terpilih, maka itu menjadi random sampling. Kalau Anda tidak tahu, ya, ketika nasabah datang, kemudian kalau dia bersedia ngisi Anda kasih kuesioner, pertanyaannya kan adalah Anda tahu nggak probabilitas dia terpilih menjadi sampel. Kalau Anda tidak bisa menjawab, dan itu non-probability sampling. Kalau ditanya secara metodologi mana yang lebih mudah, random sampling atau non-random sampling, secara umum non-random sampling lebih mudah. Karena tidak harus menghitung probability, tidak harus punya sampling frame yang ketat, gitu ya. Kalau random sampling, maka dia harus punya sampling frame.